apa yang terbaik untuk negara ini Pak Jokowi untuk mengakhiri kekuasaan 2024? Dibandingkan dengan rezim sebelum-sebelumnya, Presiden Jokowi punya komitmen untuk, hanya saja memang approach-nya Jokowi punya perbedaan yang signifikan dengan rezim sebelumnya. Apa itu? Mengapa banyak relawan menjadi komisaris? Civil society dari sisi non-partai, justru mereka yang menjaga dukungan masyarakat terhadap presiden. Nah itu, Jokowi ini kan saya ibaratkan itu kemenangan Liga Demokrasi. Halo sahabat OMB, obrolan buat kembali. Presiden Joko Widodo telah memerintah selama 9 tahun. Banyak kelebihan yang kita rasakan, terutama di bidang infrastruktur. Juga berbagai keberpihakan mereka dalam urusan-urusan kelompok miskin dengan bantuan-bantuan kartu-kartu gitu. Walaupun di lain pihak banyak kritik juga terhadap Pak Jokowi, tentunya kita berharap di setiap selang kepresidenan di Indonesia selalu berakhir dengan baik. Husnul khotimah. Hari ini kita bahas bagaimana Bapak Presiden kita Joko Widodo landing dengan baik di akhir kekuasaannya 2024. Bung Hanif, apa yang bisa kita jadikan apa yang terbaik untuk negara ini Pak Jokowi untuk mengakhiri kekuasaan 2024? Pertama, kita harus angkat topi dan salut kepada Presiden Jokowi untuk hari ini. Jika dibandingkan dengan pemimpin dunianya, approval ratingnya tinggi sekali. Ya. Ternyata kalau dibandingkan dengan misalnya pemimpin yang sudah berkali-kali ya, misalnya Erdogan 2003, berarti sudah 20 tahun berkuasa, dari Perdana Menteri sampai jadi Presiden, itu 50% approval rate. Jokowi dalam 9 tahun, mungkin nggak apple to apple, tapi bisa 80% itu kan sesuatu. Apakah karena dengan berbagai kritik itu dia bisa menjaga dinamika demokrasinya sehingga orang puas? Apakah karena BLT-nya yang luar biasa? Itu kan kalau PSBY BLT-nya itu terjadi hanya saat kenaikan BBM. Kalau ini kan termasuk intens ya. Mungkin 3 bulan sekali ada BLT. Itu kalau di kampung-kampung terutama. Apakah karena itu? Karena situasi dunia sedang turbulens kan memang 2023 ini diramalkan akan ada turbulensi ekonomi kan oleh Presiden sendiri bahkan yang menyampaikan. Sehingga dia konsisten apa yang dia warning dengan apa yang dilakukan konsisten. Apakah seperti itu? Bisa jadi. Atau dengan konstelasi politik hari ini yang menurut saya tanpa kita harus detailkan seperti apa, pencalonannya berada di medan tempurnya flat. Semua berpeluang menang. Mau 2 periode, mau 2 kali pemilu, mau 1 kali, semua berpeluang menang. Dan tiap pemilih yakin, tiap tim sukses yakin menang. Ini artinya dibandingkan dengan rezim sebelum-sebelumnya, Presiden Jokowi punya komitmen untuk kalau ada transisi demokrasi itu adil, rata. Coba kalau salah milih wakil aja orang-orang itu, calon-calon itu.
pasti situasinya ribut lagi. Ya. Karena kalau misalnya salah milih wakil, berarti dia yakin kalah, dia akan memilih untuk memobilisasi massa, misalnya membuat pemilu ini tidak legitimasi atau sebagainya. Itu berbahaya untuk transisi demokrasi. Karena memang kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam program pembangunan. Yeah. Karena infrastruktur itu kan udah dari rencana pembangunan jangka panjang ya. Tidak ada pembangunan. Hanya saja memang approach-nya Jokowi punya perbedaan yang signifikan dengan rezim sebelumnya. Apa itu? Dia benar-benar memanfaatkan daripada perusahaan negara. Swastanya rekanan saja. BUMN itu berperan penting lah. Dia punya concern yang cukup lumayan untuk menghidupkan BUMN. Bahkan ada BUMN yang hampir mati, itu mau diusulkan jadi holdingnya malah. Nah, itu apa namanya? Perusahaan induknya untuk jadi holding, kalau nggak salah di bidang penerbangan. Itu komitmen dia yang lumayan bagus, walaupun kayaknya mandek ya karena ada 1-2 hal. Tapi itu luar biasa, dia sangat mengandalkan kekuatan perusahaan negara. Itu approach yang berbeda dari sebelumnya. Karena misalnya SBY, makanya dia dituduh neoliberal, SBY sangat mengandalkan dunia swasta. Efeknya memang pertumbuhannya cukup tinggi di zaman SBY, hampir 6% kan. Kalau Jokowi 5 turun, 5 atas, apalagi ada COVID. Karena dia mengandalkan perusahaan negara saja. Ya. Kalau kita banding-bandingkan, ini kan enaknya banding-bandingkan. Ya, enaknya banding-bandingkan. Apa beda yang sangat drastis dengan SBY? Yang beda sangat drastis pada SBY tadi ya, Jokowi sangat mengandalkan perusahaan negara. Kan kalau kita melihat misalnya, mengapa banyak relawan menjadi komisaris? Itu secara politik ekonomi justru bagus gitu. Karena kalau kemudian dana negara diinjeksikan melalui BUMN, nah relawan-relawan ini sebagai orang-orang yang meraup civil society dari sisi non-partai, justru mereka yang menjaga dukungan masyarakat terhadap presiden. Nah, itu yang menurut saya yang membuat approval ratingnya tinggi. Peran relawan pendukung presiden itu didukung oleh logistik yang kuat, mereka bisa menjaga popularitas presiden. Tentu pasti dengan program, nggak mungkin lah, namanya zaman demokrasi ini. Orang menuduh ada intimidasi. Ya 1-2 mungkin ada gitu, ada aparat-aparat yang offside. Tapi saya kira situasinya yang kita rasakan aja sekarang, orang adem-adem ayam gitu. Kan kalau kita lihat ada konfliknya konflik yang laten. Konflik agraria, konflik buruh-buruhan. Itu yang memang akan selalu terjadi, selalu ada. Laten. Kemudian juga kita bandingkan lagi, demokratisasi ini gimana? Demokratisasi yang berada di era Presiden Jokowi ini, apa gayanya apa? Kita nggak nilai lebih bagus atau lebih jelek, nggak. Kita gayanya gimana? Gayanya kan memang kalau Presiden SBY itu kan dia menggunakan pendekatan demokrasi yang lebih liberal memang. Ya. Memang liberal, walaupun ada beberapa catatannya, ada beberapa implementasi undang-undang yang ternyata tidak liberal, misalnya undang-undang ITE. Tapi so far kehidupan demokrasi di masa SBY dan Jokowi ini ada miripnya, ada bedanya. Satu, kalau dalam miripnya, kalau kita lihat skala demonstrasi, wah itu mungkin lebih sering era Jokowi ya. Dan skalanya dari mulai mengecil, kan Jokowi ini kan saya ibaratkan itu kemenangan Liga Demokrasi. Ini orang dari daerah,
Ya. Maju terus ke atas, bukan tokoh yang dari pusat. SBY kan dari pusat. Bukan elit yang selama ini nampang di pusat. Bukan elit yang selalu nampang di pusat, bukan mantan perwira ABRI, TNI. Ya. Nah, Jokowi dari daerah. Kemenangan Liga Demokrasi. Nah, pertama-tama aktivis pro demokrasi itu mendukung dia. Mungkin ada beberapa ketidaksepakatan, membesar. Itu dinamika demokrasinya di zaman Jokowi ini cukup bagus. Kalau SBY, saya melihat stagnan. Lihat dari masa demonstrasi aja, paling ya 2.000, besar-besarnya 10.000. Buruh dulu demonstrasi ngeri, jadi 1 Mei diliburkan. Nah, kalau Jokowi, karena dia memang bagaimanapun lahir dari partai yang ideologis, ya, dinamika demokrasinya justru lebih ada front antara pemerintah yang punya ideologi politik tertentu dengan masyarakat yang front tertentu yang punya ideologi tertentu. Itu justru bagus dalam demokratisasi. Kita nggak lihat substansi yang diperdebatkannya, tapi dinamikanya bagus nih, hadap-hadapan nih, selama damai. Kan asiknya kalau damai itu, nggak usah berdarah-darah lah. Udah pemilu aja, kalau emang nggak sepakat, ganti aja orangnya. Tapi kalau kalah ya sudah, terima aja kekalahannya. Dinamika demokrasi di zaman Jokowi yang awalnya seperti menurun gitu, karena orang anggap ini kemenangan demokrasi nih. Ternyata di akhir-akhir malah bagus gitu. Demonstrasi ratusan ribu mahasiswa 2019, 2020. Kalau kemudian ada dinamika kayak misalnya undang-undang Omnibus Law yang disahkan tanpa melalui pembahasan yang cepat, ya kita lihat juga ada problem pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan cepat untuk menyelesaikan permasalahan pemulihan ekonomi. Nah, SBY kalau dilihat dia lebih, kalau orang bilang lambat ya, dia lebih prudent, lebih hati-hati gitu. Karena kan ekonom sekelilingnya kan ekonom Chicago School yang menekankan kepada kehati-hatian. Jokowi memang bukan nggak hati-hati. Saya suka dengan istilah dia senang bermain di pinggir jurang gitu. Untuk mencapai tujuan kadang-kadang perlu tindakan yang cepat. Nah, cepat itu ya terjadilah kemarin pengesahan undang-undang Omnibus Law yang super cepat. Dibahas ya tanpa ada apa namanya? Tanpa ada progres yang signifikan karena Covid. Begitu masuk Oktober cepat gitu. Kemudian kita cerita tentang konsolidasi elit, ini gimana? Konsolidasi elit, kalau saya bilang Pak Jokowi lebih canggih. Lebih canggih. Kita lihat kan sebenarnya kalau lihat dari konstelasi calon-calon presiden, wakil presiden kan semua orangnya rezim. Ada yang mantan menteri, ada yang mantan menteri yang tim suksesnya mantan menteri, ada pendukung sekarang yang lawan presiden 2 kali, ada orang dari partainya si presiden sendiri dan menterinya itu kan flat. Kita lihat waktu 2004 aja, udah nggak flat, udah ketebak gitu. Kalau nggak SBY, Megawati yang menang dan begitu. Karena dua-duanya kan sebenarnya kan orangnya rezim gitu. Hanya saja ada sedikit drama, dibikinlah supaya SBY ini jadi menang. Tapi kan dia orangnya rezim, mantan Menko Polka. Calon yang lain udah ketebak lah, kalah lah. Itu Wiranto, siapa waktu itu? Wiranto, Gus Dur udah ketebak kan bakal masuk. Wiranto, Hamzahas, ini orang niat maju apa enggak gitu kan. Satu lagi siapa namanya? Amin Rais. Ya sudahlah, sudah dia memang harus maju, walaupun kalah soal lain. Tapi 2004 malah menurut saya lebih ketebak. Calonnya seolah lebih banyak, hasilnya bisa ditebak. Kalau nggak PG SBY. Sekarang survei mungkin memunculkan calon yang menang adalah si
Tapi yang lain, survei lain membuktikan bahwa calon ini bisa menang. Survei lain, kalau misalnya 2 putaran, yang nomor 2 bisa nomor 1. Itu kan menarik. Ya. Kue pembangunan. Bagaimana daerah menikmati kue pembangunan selama Pak Jokowi? Kue pembangunan selama Jokowi karena gaya dia untuk mendeliver pembangunan lebih cepat. Menurut saya kue pembangunannya lebih besar dibandingkan era SBY yang menekankan pada prudence, kehati-hatian dalam pembangunan. Kayak misalnya kalau kita lihat sisi dari public policy soal kasus di Rempang, itu kan sebenarnya kita melihat, ternyata lembaga otorita Batam yang zaman dulu disebutnya otorita Batam, sekarang kewenangannya jauh lebih besar. Kewenangan jauh lebih besar. Karena kan kalau kita melihat kasus sedikit Rempang, jangan konfliknya ya. Ternyata inisiasi daripada pembangunan daerah-daerah kawasan ekonomi khusus, sekarang bisa daerah nih. Dia salah pendekatan aja dalam menghadapi warganya. Terjadi politisasi ya. Terjadi politisasi. Tapi ternyata kepala BP, kepala KEK, kepala gini sekarang punya kewenangan lebih besar. Walaupun memang masih ada kontrol dari pusat, tapi kewenangan besar. Ini di masa depan justru kita bisa melihat nanti kalau bisa daerah-daerah pelabuhan bebas, itu majulah gitu. Dengan inisiatifnya tinggi, jangan nunggu jangan nunggu inisiatif pusat. Gitu. Mereka justru harus punya inisiatif bagus gitu. Karena kuenya kan udah cepet nih, dengan ada omnibus law apa segala. Kue yang dibaginya lebih cepat, inisiatifnya harusnya lebih bagus. Terima kasih Bung Hanif telah membahas Jokowi ya selama 9 tahun, dan kita berharap ini adalah akhir yang baik ya. Iya. Inilah wajah Jokowi 9 tahun pemerintahan di Indonesia.